Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam teman-teman semua dan selamat malam kepada Ibu dosen kami tercinta yaitu Ibu Vita Fitisia selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran jasa. Nah, pada malam kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mengenai Tokopedia dari ancamannya, dari peluangnya, dari apapun dari segalanya yang akan kita bahas nanti. Gitu. Nah, selanjutnya ini nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rizky Alfianto, kedua ada Henry Hendriansyah, tiga ada Rahul Resalino, dan terakhir ada saya sendiri, Haikal Zimra. Oke, kita lanjut pada sejarah Tokopedia yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama adalah pembahasan sejarah. Jadi, Tokopedia itu didirikan pada tahun 2009. Tokopedia sebagai perusahaan teknologi bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital dengan menghubungkan para penjual dengan konsumen di Indonesia. Dengan lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar ke 17.000 pulau, menciptakan akses yang sama terhadap aneka produk dan layanan adalah sebuah tantangan di Indonesia. Selain itu, kesempatan untuk berkembang seringkali hanya dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di kota besar dengan akses teknologi dan infrastruktur yang lebih baik dan mengakibatkan kesenjangan sosial yang melebar di Indonesia. Next slide. Selanjutnya adalah latar belakang. Jadi sebelum kehadiran Tokopedia, konsumen itu harus membayar satu produk yang sama dengan harga yang berbeda dan tergantung dari domisili mereka. Sementara itu, keterbatasan modal menjadi hambatan yang berat bagi pengusaha perintis di kota-kota kecil untuk memulai bisnis dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Layanan marketplace Tokopedia mencoba mengatasi kesenjangan ini dengan membangun jembatan antara penjual dan pembeli. Sejak pertama kali berdiri, Tokopedia berhasil menghubungkan jutaan pengguna aktif lewat berbagai layanan dan produk, serta membantu jutaan penjual di seluruh Indonesia untuk mengembangkan usaha mereka secara daring. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Selanjutnya kita akan beralih ke visi dan misi dari Tokopedia sendiri. Nah, untuk visinya, visi Tokopedia adalah untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui internet. Nah, hal ini tuh dilakukan dengan memberdayakan jutaan penjual dan konsumen agar dapat berpartisipasi membangun masa depan perdagangan. Tokopedia juga berkomitmen untuk menjadi destinasi belanja online terpercaya dan aman, serta pemimpin dalam ekonomi digital Indonesia. Lalu misinya yaitu yang pertama memberdayakan jutaan penjual dan konsumen agar dapat berpartisipasi membangun masa depan perdagangan. Lalu yang kedua menjadi destinasi belanja online terpercaya dan aman. Yang ketiga yaitu menjadi pemimpin dalam ekonomi digital Indonesia. Next. Lalu sekarang kita memasuki analisis SWOT dari Tokopedia sendiri. Nah, yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dari Tokopedia sendiri ini yang pertama ada yaitu brand awareness yang kuat. Lalu yang kedua, mereka memiliki pasar yang luas. Yang ketiga yaitu fitur dan layanan yang lengkap. Yang keempat yaitu keamanan dan kepercayaan yang lebih. Lalu yang kelima yaitu kemitraan yang strategis dari Tokopedia sendiri. Next. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh saya. Weakness atau kelemahan dari Tokopedia itu yang pertama ada hanya tersedia dalam bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan Tokopedia sukar atau sulit untuk menuju pasar internasional seperti Amazon, e-commerce, dan e-commerce berskala internasional lainnya. Nah, ini benar ya guys. Nah, kita tuh belum ngelihat ya Tokopedia ini masuk dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia karena ya kalian tahu sendiri Tokopedia kan e-commerce yang berasal dari Indonesia gitu. Jadi kemungkinan sulit untuk memasuki pasar asing karena bahasanya masih bahasa Indonesia dan belum tentu juga mereka yang di luar negeri itu ngerti bahasa Indonesia, mungkin kecuali seperti rumpun-rumpun Melayu kayak Malaysia atau Brunei gitu kan yang masih, atau Singapura yang masih ngerti bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Selanjutnya ada sukar diakses pada daerah-daerah tertentu yang belum memiliki koneksi internet yang memadai. Ini benar banget ya guys, karena Tokopedia ini
toko online, ya otomatis kita butuh internet untuk mengaksesnya. Nah, jika akses internet aja sulit gitu, gimana kita membuka Tokopedia-nya gitu, seperti itu. Lanjut, penjual harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk mendapatkan fitur berbayar dari Tokopedia. Nah, ini benar banget guys. Waktu kami di pelajaran Dikmar itu diajarin kalau misalkan kita bakal ada fitur berbayar dari Tokopedia, itu bakal nguras biaya lagi guys, seperti itu. Kita lanjut ke opportunity Tokopedia. Opportunity itu adalah peluang. Nah, yang pertama itu dengan melakukan IPO, Tokopedia dan Gojek bisa mendapatkan potensi pendanaan tambahan yang tinggi, mengingat keduanya adalah pemimpin di industri masing-masing. Betul, Tokopedia adalah saat ini e-commerce saat ini yang paling terpercaya bisa dibilang dibanding e-commerce yang lainnya, karena kalau misalkan ada barang-barang yang istilahnya agak high class, ya pasti mereka pesan Tokopedia, bukan di e-commerce yang lain. Dan Gojek juga sama. Pada pangsa pasar yang sama, Gojek juga kalau misalkan ada lebih high itu dari harga dan lain-lainnya, pasti Gojek. Selanjutnya, sama seperti peluang yang akan dihadapi oleh pemain industri marketplace lainnya, peluang utama yang ada di depan mata Tokopedia adalah potensi perkembangan bisnis. Ini di Asia Tenggara ke depannya, benar. Seperti yang saya bilang tadi, di Malaysia, Brunei, atau Singapura, Tokopedia ini sudah mulai menjamur guys, karena bahasanya yang masih bahasa Indonesia, yang kurang lebihnya orang Singapura, Malaysia, dan Brunei itu masih sedikit bisa lah. Nah, kemudian Tokopedia juga bakal kedepannya akan berkembang terus di Asia Tenggara, karena mungkin fitur-fiturnya yang mudah diakses orang-orang Asia Tenggara, atau ada beberapa hal lainnya. Lanjut, tidak hanya itu, masyarakat usia kerja ini juga bisa dipekerjakan sebagai orang-orang di balik layar bisnis online marketplace. Sebagai potensi bisnis ini ke depannya diperkirakan akan meningkat. Nah, ini benar banget guys. Mahasiswa seperti kita nanti fresh graduate bisa nih kita daftar ke Tokopedia-nya untuk kerja di kantor Tokopedia langsung. Lanjut, threats atau ancaman dari Tokopedia. Nah, pesaing utama Tokopedia yakni Shopee kini sudah tersedia di 6 negara di seluruh Asia Tenggara. Hal ini tentunya akan menjadi batu sandungan tersendiri bagi perusahaan berlogo hijau. Ini untuk berekspansi ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Nah, sayangnya niat awal dari Tokopedia untuk melebarkan sayap di Asia Tenggara itu udah keduluan guys sama Shopee. Ya, mungkin ini salah satu ancaman buat Tokopedia gitu. Lanjut, banyak platform serupa yang menjadi kompetitor dengan layanan dan promo besar-besaran. Nah, itu udah menjadi rahasia umum ya guys. Nggak Tokopedia juga gitu. Maksudnya e-commerce lain juga, kalau misalkan ada Harbolnas tuh, hari belanja online nasional, pasti ya mereka diskon gede-gedean gitu. Nah, itu juga menjadi ancaman jadi Tokopedia. Nah, lanjutnya ada pencurian data atau informasi milik pelanggan. Ini benar banget, karena kan kita kalau misalkan mau pesan barang, kita harus masukin data diri segala macam. Nah, itu kalau misalkan Tokopedia nggak bisa menjaganya, itu juga menjadi ancaman buat Tokopedia-nya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Heru Hendriansyah. Lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa saja sih layanan yang ditawarkan oleh pihak Tokopedia. Jadi Tokopedia ini menawarkan beragam layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbelanja dan berjualan online. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu ada melalui platform e-commerce. Jadi Tokopedia ini adalah platform e-commerce terbesar di Indonesia. Ini memungkinkan penjual untuk membuka toko online mereka sendiri dan memasarkan produk mereka kepada jutaan potensial. Dan yang kedua, pembayaran online. Jadi Tokopedia ini memiliki sistem pembayaran yang aman dan nyaman. Jadi pembeli ini dapat melakukan pembayaran online menggunakan berbagai metode, termasuk kartu kredit, transfer bank, dompet digital, dan lainnya dengan aman. Yang ketiga, ada layanan keuangan. Jadi Tokopedia ini menawarkan, mereka ini telah memperluas kelayanan keuangannya, mulai dari termasuk pinjaman online, asuransi, investasi melalui fitur seperti Tokopedia Dana. Dan yang keempat, ada layanan pelanggan. Jadi maksudnya itu Tokopedia ini menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk membantu pembeli dan penjual dalam menyelesaikan masalah dan pertanyaan mereka. Next. Oke, selanjutnya di sini ada layanan unggulan yang dimiliki oleh pihak Tokopedia agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada Tokopedia ini mempunyai yang namanya Tokopedia Pay Later.
yang dimana ini adalah layanan yang memungkinkan pembeli untuk berbelanja dan membayar nanti. Jadi pembeli ini dapat menerima barang terlebih dahulu dan membayar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada Tokopedia Points. Jadi ini merupakan program loyalitas yang memberikan poin kepada pengguna setiap kali mereka berbelanja di Tokopedia. Jadi poin ini dapat ditukarkan dengan berbagai manfaat seperti diskon dan hadiah. Lalu yang ketiga ada Top Ads atau layanan yang memungkinkan penjual untuk mempromosikan produk mereka secara lebih prominent di platform Tokopedia-nya. Jadi ini dapat membantu produk untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari calon pembeli. Dan yang terakhir ada Mitra Tokopedia. Maksudnya itu jadi ada program kemitraan yang memungkinkan pemilik toko fisik untuk menjadi mitra Tokopedia dengan mengintegrasikan inventaris mereka dengan platform Tokopedia. Next. Oke, setelah dari tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya mulai dari latar belakang, visi misi, SWOT, dan layanan-layanan yang dimiliki Tokopedia, di sini kami dapat menyimpulkan bahwasannya Tokopedia itu merupakan platform terkemuka di Indonesia, muncul sebagai pemain utama dalam transformasi digital pasar dengan visi misi untuk memberdayakan penjual dan pembeli dengan teknologi inovatif. Perusahaan ini telah mencapai pertumbuhan yang pesat, meskipun menghadapi persaingan ketat dan tantangan profitabilitas. Tokopedia memiliki kekuatan dalam ukuran pangsa pasar dan dukungan finansial. Mereka ini telah berhasil mengintegrasikan layanan-layanan inovatif seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu Tokopedia Pay Later dan Top Ads yang membedakan mereka di pasar. Dengan kombinasi ini, Tokopedia terus mengkukuhkan posisinya sebagai pemimpin dalam e-commerce di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan oleh Haikal. Oke, seperti itu ya guys, penjelasan dari kelompok kami tentang Tokopedia. Sebenarnya Tokopedia ini tuh ya cukup besar lah e-commerce di Indonesia. Dan kalau misalkan kita lihat, hampir dari kami kayaknya kayaknya udah kepasang gitu aplikasi Tokopedia di HP-nya masing-masing. Ya enggak? Bener nggak teman-teman? Betul. Tuh kan guys. Ya oke. Demikianlah ini apa sih namanya? Presentasi. Video singkat tentang Tokopedia kita. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.